Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan materi pembelajaran kita dari buku Muda Berbahasa Arab. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang, dan sudah kita terangkan hal-hal yang berkaitan dengan fi'il mudhari', mulai dari harokat ain fi'ilnya, kemudian pola perubahannya menjadi 14 bentuk sudah kita terangkan, ya juga fa'il yang terkandung di dalamnya juga sudah kita terangkan. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita sudah masuk di latihan pertama, dengarkan, tirukan, dan hafalkan. Dan ini sudah menjadi pola, ya, kita kumpulkan terlebih dahulu kosakata, ya, atau mufradat yang menjadi bahan baku untuk, ya, pelajaran bahasa Arab, yang selanjutnya nanti kita ubah bentuknya dengan menggunakan ilmu sorof, dan nanti kita rangkai menjadi kalimat yang sempurna, dan ini berkaitan dengan ilmu nahwu. Nah, di nomor 1 ada kata ba'da qalilin dan ghadan. Ba'da qalilin dan ghadan. Ya, karena kita sekarang masuk di fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu menunjukkan, ya, waktu sekarang dan akan datang. Ya, kebalikan dari fi'il madhi, ya, maka ada ba'da qalil, sebentar lagi. Di fi'il madhi dulu ada qabla qalil, baru saja. Ya, lawannya ba'da qalil. Atau kalau di fi'il madhi ada kata anifan. Ya, anifan qabla qalil, lawannya ba'da qalil, ya, sebentar lagi. Kemudian ada kata ghadan, besok. Di pembahasan tentang fi'il madhi ada kata amsi, kemarin. Ya, lawannya amsi adalah ghadan. Kemudian nomor 2 ada al-qadimu, al-qadimatu, yang akan datang. Nah, ini lawan dari al-madhi dan al-madhiyah, yang lalu. Nah, apa ya fungsi dari kata al-qadimu dengan al-qadimah? Dan ini sama halnya, ya, kalau di fi'il madhi ketika kita menerangkan tentang pada 1 menit yang lalu, fid daqiqati al-madhiyati, ya, maka lawannya adalah fid daqiqati al-qadimati, pada 1 menit yang akan datang. Fi sa'ati al-madhiyati, pada 1 jam yang lalu. Lawannya adalah fi sa'ati al-qadimati, pada 1 jam yang akan datang. Kemudian fil yaumil madhi, ya, pada 1 hari yang lalu, ya, lawannya fil yaumil qadimi, pada 1 hari yang akan datang. Fil usbu'il madhi, pada 1 pekan yang lalu. Lawannya fil usbu'il qadimi, pada 1 pekan yang akan datang. Kemudian fi syahril madhi, pada 1 bulan yang lalu, ya, lawannya fi syahri al-qadimi, pada 1 bulan yang akan datang. Fi sanatil madhiyati, pada 1 tahun yang lalu, lawannya fi sanatil qadimati, pada 1 tahun yang akan datang. Nah, ini, ya, dia fungsi dari kata al-qadim dan al-qadimah. Dan kalau sebelumnya, ya, kita gunakan kata qabla sa'ati, ya, berarti nanti lawannya ba'da sa'ati, ya. Kalau qabla daqiqati, ba'da daqiqati. Qabla al-yaumi, ba'da al-yaumi. Qabla al-usbu'i, ba'da al-usbu'i. Qabla syahri, ba'da syahri. Kemudian qabla sanati, ba'da as-sanati. Jadi untuk yang menggunakan qabla, lawannya adalah ba'da. Untuk yang menggunakan al-madhi dan al-madhiyah, lawannya adalah al-qadim dan al-qadimah. Kemudian ada kata sa dan saufa, artinya akan. Sa atau saufa, akan. Sa yaqra'ul qur'ana, akan membaca Al-Qur'an. Saufa yaqra'ul qur'ana, akan baca Al-Qur'an. Ya, walaupun biasanya untuk saufa dia secara waktu dia lebih lama, ya, dibandingkan dengan sa. Ya, sama-sama akan, ya, tapi untuk saufa dia lebih lama. Kemudian ada kata daiman, selalu, ahyanan, terkadang, ya, atau kadang-kadang.
Ya, karena ini juga terkait dengan fi'il mudhari', maka kita perlu tambahkan kosakata ini. Daiman, selalu, ahyanan, kadang-kadang. Kemudian ada kata kulla sabahin, setiap pagi. Kulla masain, setiap sore. Kulla naharin, setiap siang. Kulla lailatin, setiap malam. Kalau misalkan kita gunakan untuk menit, kulla daqiqatin, setiap menit. Kalau jam, kulla sa'atin, ya setiap jam. Kalau kita gunakan untuk hari, kulla yaumin, ya setiap hari. Ya, untuk pekan, kulla usbu'in, setiap pekan. Untuk bulan, kulla syahrin, setiap bulan. Untuk tahun, kulla sanatin, setiap tahun. Kemudian ada kata kerja di sini. Kanasa yaknusu, menyapu. Ya, kanasa fi'il maudhi, yaknusu fi'il mudhari'. Nah, yaknusu ini kalau kita ubah menjadi 14, yaknusu, yaknusani, yaknusuna. Taknusu, taknusani, yaknusna. Taknusu, taknusani, taknusuna. Taknusina, taknusani, taknusna, aknusu, naknusu. Kemudian ada kata ghasala yaghsilu, membasuh atau mencuci. Ghasala fi'il maudhi, yaghsilu fi'il mudhari'. Yaghsilu kalau kita ubah menjadi 14, yaghsilu, yaghsilani, yaghsiluna. Taghsilu, taghsilani, yaghsilna. Taghsilu, taghsilani, taghsiluna. Taghsilina, taghsilani, taghsilna, aghsilu, naghsilu. Kemudian ada kata zara yazuru, artinya mengunjungi. Zara fi'il madhi, yazuru fi'il mudhari'. Nah, yazuru ini kalau kita ubah menjadi 14, yazuru, yazurani, yazuruna. Tazuru, tazurani, yazurna. Tazuru, tazurani, tazuruna. Tazurina, tazurani, tazurna. Azuru, nazuru. Kemudian ada kata syariba yashrabu, artinya minum. Ya, syariba fi'il madhi, yashrabu fi'il mudhari'. Kalau kita ubah yashrabu menjadi 14 bentuk ya perubahan. Yashrabu, yashrabani, yashrabuna. Tashrabu, tashrabani, yashrabna. Tashrabu, tashrabani, tashrabuna. Tashrabina, tashrabani, tashrabna. Ashrabu, nashrabu. Kemudian ada kata dhahaba yadhhabu, artinya pergi. Dhahaba fi'il maudhi, yadhhabu fi'il mudhari'. Yadhhabu ini kalau kita ubah menjadi 14, yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna. Tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna. Tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Adhhabu, nadhhabu. Nah, ini beberapa kata kerja yang nanti insya Allah kita gunakan untuk menjawab latihan yang kedua. Kemudian ada kata al-ummu, ibu. Jamaknya al-ummahatu, ya para ibu. Al-waladu, anak laki-laki. Jamaknya al-awladu, ya para anak laki-laki. Al-bintu, anak perempuan. Jamaknya al-banatu, ya para anak perempuan. Al-waziru, menteri laki-laki. Jamaknya al-wuzara'u, ya jamaknya al-wuzara'u. Nah, ini terkait dengan latihan 1 ya untuk kosakata yang perlu kita kuasai. Kita masuk ke latihan 2. Terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1. Para ibu menyapu rumah mereka setiap pagi hari. Para ibu. Ya, berarti al-ummahatu. Menyapu yaknusu. Tapi karena yang menyapu adalah para ibu, berarti dhamirnya hunna. Berarti yaknusna, rumah mereka, baitahunna, setiap pagi hari, kulla sabahin. Ya, jadi nomor 1, al-ummahatu yaknusna baitahunna kulla sabah, ya sabahin, ya setiap pagi hari. Kemudian nomor 2, murid perempuan selalu membaca bukunya pada sore hari. Ya, karena ada kata selalu, daiman. Ya, maka kita gunakan ya fi'il mudhari'. Murid perempuan at-talibatu atau at-tilmidatu selalu daiman membaca bukunya. Ya, karena satu perempuan, ya berarti taqra'u kitabaha pada sore hari kulla masain,
at-talibatu atau at-tilmidatu daiman taqra'u kitabaha kulla masain. Nah, untuk daiman ini boleh kita letakkan sesuai dengan posisi yang ada di soal, boleh juga kita letakkan di belakang. At-talibatu atau at-tilmidatu taqra'u kitabaha kulla masain daiman. Ya, kita letakkan di belakang. Kemudian nomor 3, dua anak laki-laki akan mengunjungi guru mereka berdua besok. Dua anak laki-laki, al-waladani, akan, ya berarti kita gunakan fi'il mudhari' ya untuk aktivitas yang akan dilakukan. Akan, kemudian waktunya besok, tidak lama. Kita gunakan sa. Al-waladani sa yazurani, yazaro yazuru, dua yazurani. Saya zurani, guru mereka berdua, ustadzahuma atau mudarrisahuma besok ghadan. Ya, paling pendek kita gunakan ghadan. Ya, kalau besok itu kan berarti satu hari lagi. Ya, ba'dal yaumi. Ya, pada satu hari yang akan datang. Ya, fi al-yaumi al-qadim. Nah, itu kalau mau panjang, tapi paling ringkasnya adalah ghadan, besok. Ya, jadi al-waladani sayazurani ustadzahuma atau mudarrisahuma ghadan. Kemudian nomor 4, para murid laki-laki belajar di sekolah mereka setiap hari. Ya, ada kata setiap hari. Ya, berarti menggunakan fi'il mudhari'. Para murid laki-laki at-tullabu belajar yadrusuna di sekolah mereka fi madrasatihim setiap hari kulla yaumin. At-tullabu yadrusuna fi madrasatihim kulla yaumin. Nomor 5, dua anak perempuan mencuci pakaian mereka, ya, mencuci pakaian mereka berdua setiap minggu. Dua anak perempuan al-bintani mencuci taghsilani pakaian mereka berdua thawbahuma setiap minggu kulla usbu'in. Ya, al-bintani taghsilani thawbahuma kulla usbu'in. Kemudian nomor 6, para menteri laki-laki akan pulang ke negara mereka pada bulan depan. Para menteri laki-laki al-wuzara'u, ya, pada bulan depan, masih agak lama. Kita pakai saufa. Al-wuzara'u saufa pulang, yarji'una, ya, pulang yarji'una ke negara mereka ila baladihim pada bulan depan. Fi syahri al-qadimi atau ba'da syahri. Kemudian nomor 7, dua murid perempuan menyapu kelas mereka berdua pada siang hari. Dua murid perempuan at-tilmidatani atau at-talibatani menyapu taknusani kelas mereka berdua faslahuma pada siang hari. Ya, pada siang hari, bukan setiap, ya, pada siang hari. Berarti fin nahari. Ya, fin nahari. Kemudian nomor 8, anak laki-laki mencuci wajahnya setiap pagi hari. Anak laki-laki al-waladu mencuci yaghsilu wajahnya wajhahu setiap pagi hari kulla sabahin. Al-waladu yaghsilu wajhahu kulla sabahin. Kemudian nomor 9, dua pedagang perempuan akan membuka toko mereka berdua 1 jam lagi. Nah, kalau 1 jam lagi tidak terlalu lama, ya, maka untuk akannya kita gunakan sa. Dua pedagang perempuan at-tajirotani atau al-bai'atani sataftahani dukanahuma 1 jam lagi ba'da sa'ati atau fi sa'ati al-qadimati.
Kemudian terakhir nomor 10, para petani laki-laki terkadang minum kopi mereka pada siang hari. Para petani laki-laki al-falahuna atau al-muzari'una terkadang ahyanan. Nah, ahyanan boleh kita letakkan sesuai soal, ya boleh juga kita letakkan di belakang. Ahyanan minum kopi mereka, yashrabuna qahwatahum pada siang hari, fin nahari. Ya, kalau ahyanannya kita letakkan di tengah. Kalau kita letakkan di belakang, al-falahuna atau al-muzari'una yashrabuna qahwatahum fin nahari ahyanan. Nah, ini ya untuk latihan kedua. Insyaallah untuk latihan-latihan yang berikutnya kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.